warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufati Ramadine Putri dengan NIM 2411521010. Saya berasal dari kelas A Sistem Informasi Universitas Andalas. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Struktur Data dan Algoritma dengan dosen pembimbing Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc PhD. Dengan judul tugas, pemanfaatan ChatGPT sebagai alat mendukung dalam pengembangan sistem manajemen input modal, input bahan, dan stok pada usaha popcorn. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu ChatGPT. ChatGPT adalah sebuah program berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI. Tujuan utamanya adalah membantu pengguna dalam berbagai hal, mulai dari menjawab pertanyaan, menjelaskan konsep, membuat tulisan, hingga memberikan saran atau ide. Dengan kemampuannya, ChatGPT kini banyak digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, penulisan, pemrograman, dan layanan pelanggan. Selanjutnya, apa itu Borland C++ Boulder 6? Ini merupakan Integrated Development Environment yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis C++ di sistem operasi Windows. Ia menawarkan lingkungan visual untuk membuat aplikasi baik yang berbasis konsol maupun GUI. C++ Boulder populer karena kemudahan penggunaannya dan kemampuannya untuk mempercepat pengembangan aplikasi, terutama aplikasi berbasis database dan visual lainnya. Pada program yang saya buat, struktur data yang saya gunakan yaitu single linked list. Apa itu single linked list? Single linked list merupakan struktur data yang dimana setiap elemen atau node-nya memiliki dua bagian, yaitu data yang disimpan dan referensi ke node berikutnya dalam urutan. Node terakhir memiliki nilai 0 sebagai referensi akhir. Operasi seperti ini, penambahan dan penghapusan bisa cepat di awal atau head, dan tetapi lambat di akhir atau tail. Di bawah ini merupakan contoh dari single linked list. Oke, selanjutnya, mengapa saya menggunakan single linked list? Yang pertama, karena sederhana dan efisien. Yang kedua, tidak perlu transversal ke belakang. Dan yang ketiga, cocok untuk menyimpan riwayat data input dari user. Pengenalan program. Program yang saya buat ini untuk membantu usaha rumahan yang menjual popcorn original dari biji jagung pilihan. Popcorn dijual dalam 3 ukuran, yaitu kecil, sedang, dan besar. Dengan kebutuhan jagung berbeda tiap ukuran, program ini memiliki fitur utama seperti penginputan modal penjualan, pencatatan barang masuk ke gudang, serta manajemen stok otomatis. Setiap kali produk dibuat, sistem akan mengurangi bahan baku sesuai takaran sehingga jumlah stok selalu terpantau. Program ini mempermudah pengelolaan usaha agar tetap rapi, efisien, dan terkontrol. Selanjutnya, skenario program. Fitur pada program saya yang pertama ada penginputan modal, penginputan bahan baku atau gudang, dan penginputan stok. Yang pertama ini penginputan modal dengan minimal 50.000 ke sistem. Selanjutnya, penginputan bahan baku ke gudang, yaitu biji jagung minimal 10 gram. Dan yang terakhir, penginputan stok dengan 3 jenis ukuran untuk popcorn. Saya akan menjelaskan alur programnya. Yang pertama yaitu penginputan modal. Modal diinput dengan jumlah modal awal yang akan digunakan untuk memulai usaha popcorn. Pengguna diminta untuk memasukkan nilai modal dalam satuan rupiah. Program menetapkan syarat bahwa modal minimal yang harus dimasukkan sebesar 50.000. Apabila pengguna mencoba memasukkan jumlah modal di bawah angka tersebut, maka sistem akan menolak input dan menampilkan pesan peringatan bahwa modal tidak mencukupi. Selanjutnya, penginputan bahan baku. Setelah modal dimasukkan dan divalidasi, langkah berikutnya adalah memasukkan jumlah bahan baku berupa biji jagung dalam satuan gram. Minimal jumlah yang dapat dimasukkan adalah 10 gram. Harga bahan baku ditetapkan sebesar 50.000 per kilogram atau Rp50 per gram.
Sistem akan menghitung total biaya pembelian berdasarkan jumlah gram jagung yang dimasukkan, kemudian otomatis mengurangkan nilai tersebut dari modal yang tersedia. Jika pengguna memasukkan jumlah di bawah 10 gram, maka akan muncul peringatan bahwa jumlah bahan baku terlalu sedikit. Dengan langkah ini, pengguna dapat langsung melihat sisa modal. Dan yang terakhir ada penginputan stok. Input stok popcorn berdasarkan ukuran yang ingin diproduksi, yaitu ukuran kecil, sedang, dan besar. Popcorn kecil membutuhkan 10 gram biji jagung per item, sedangkan yang ukuran sedang membutuhkan 20 gram dan yang besar membutuhkan 35 gram. Pengguna bebas memilih ukuran mana saja yang ingin diproduksi serta jumlahnya tanpa keharusan mengisi semua ukuran. Sistem akan menjumlahkan total bahan baku yang dibutuhkan berdasarkan input dan memeriksa apakah bahan baku tersedia mencukupi. Jika jumlah yang diminta melebihi stok biji jagung, maka sistem akan menolak input dan memberi pesan bahwa bahan baku tidak mencukupi. Jika berhasil, sistem akan menampilkan sisa bahan baku dan jumlah item popcorn yang berhasil diproduksi berdasarkan input pengguna. Selanjutnya, demo program menggunakan ChatGPT. Baik, ini adalah GUI yang sudah saya buat sebelumnya, seperti apa yang saya inginkan. Yang pertama, ini ada grup box 1, yaitu input modal. Ini merupakan memo untuk catatan bahan baku dan item. Grup box 2 untuk input bahan baku atau disebut dengan gudang. Dan grup box ketiga yaitu untuk input stok. Dan ini grup box keempat untuk eh, memperlihatkan hasil stok yang telah diinput pada grup box 3. Yang pertama, kita akan membuat codingan list-nya yang dibantu oleh ChatGPT. Pertama, kita membuat di grup box 1 yang berisikan elemen date time picker 1, edit 1, listbox 1, listbox 2, edit 2, dan button 1. Saya menggunakan ChatGPT untuk membantu saya dalam membuat codingannya. Berikut merupakan prompt yang saya berikan kepada ChatGPT untuk button klik 1.
Nah, ini merupakan prompt yang akan saya berikan kepada ChatGPT. Selanjutnya, kita akan memasukkan deklarasi global ini di dalam program dalam GUI yang telah saya buat tadi. Nah, ini untuk button klik satunya. Kita copy paste, kita masukkan ke dalam program. Selanjutnya, kita akan membuat codingan untuk uh, Groupbox 2 yang dibantu ChatGPT dengan item dari Groupbox 2 yang pertama ada uh, Datetime Picker 2, Edit 3, Button 2, Listbox 3, Listbox 4, Edit 11, dan total modal yaitu Edit 4. Kita akan melakukan codingannya di ChatGPT dengan prompt yang sudah saya buat sebelumnya, karena prompt untuk Groupbox 2 ini yaitu button 2 terlalu panjang, jadi saya membuatnya terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Berikut prompt yang sudah saya buat dan sesuaikan dengan isi dari Groupbox 2. ChatGPT mengulang kembali fitur yang saya berikan di prompt tadi, dan ini merupakan tambahan deklarasi global uh, tidak karena saya meminta ChatGPT untuk tidak mengulang yang sudah dideklarasikan pada Groupbox 1. Selanjutnya kita bisa untuk copy paste-nya. Selanjutnya eh, di sini sudah ada kode yang lengkap untuk button 2 kliknya. Langsung kita copy paste. Dan memasukkannya ke dalam program ini. ChatGPT juga memberikan komponen tambahan di form seperti edit, edit 3 yaitu input garam bahan baku, dan ChatGPT juga memberikan catatan. Selanjutnya, kita akan membuat codingan untuk Groupbox terakhir yaitu Groupbox 3 untuk input stock. Di sini terdapat elemen edit 5, edit 6, edit 7, dan button 3. Kita lanjut ke ChatGPT-nya. Sama seperti untuk button 2, button 3 juga saya memerlukan banyak kalimat dalam prompt-nya. Jadi saya membuat prompt-nya terlebih dahulu dan saya copy paste untuk masukkan ke ChatGPT-nya sekarang agar menghemat waktu.
Selain itu, eh, ChatGPT juga menjelaskan kepada kita bahwa di sini ada input jumlah stok dari edit 5, yaitu ada platform kecil, platform sedang, dan platform besar. Ini merupakan deklarasi global tambahan untuk Dropbox 3 karena saya meminta di dalam prompt-nya untuk tidak mengulang yang sudah ada di deklarasi pada Groupbox 1 dan 2. Selanjutnya sama seperti Groupbox sebelumnya, kita copy paste deklarasi yang dari ChatGPT ini ke dalam program. Nah, ini merupakan kode lengkap uh, source code-nya untuk button 3 klik. Dan kita copy paste juga, masukkan ke dalam program. Source code ini untuk button klik 3. Jika semua button klik sudah terisi dengan source code yang diinginkan, maka program sudah bisa di-run dan semoga berhasil. Dan program saya sudah bisa di-run. Kita mencobanya. Di sini saya memberikan penjelasan dalam PPT tadi bahwa modal diinputkan minimal 50.000. Kita coba dengan modal minimalnya dulu. Dan jika kurang dari modal minimal seperti 40.000, maka program akan mengeluarkan pop-up modal diinputkan minimal 50.000. Selanjutnya kita tambah lagi modalnya sebanyak 75.000. 55.000. Oke, totalnya menjadi 180.000. Lalu saya juga menjelaskan tadi bahwa 50.000 per kilogram jadi Rp5 per gram. Di sini minimalnya program bisa menginputkan bahan baku sebesar 10 gram. Jika kurang dari 10 gram seperti 9 gram, maka sistem akan mengeluarkan pop-up minimal pembelian bahan baku 10 gram. Kita lanjutkan lagi menjadi 20 gram. Di sini ada total bahan baku, totalnya 30 dan total modalnya 1.500. Ini didapatkan dari 30 dikali 50 rupiah. Selanjutnya kita tambah lagi menjadi 50 gram. 20 gram. Nah, jadi totalnya menjadi 100 gram dan total modalnya 5.000 untuk 100 gram biji jagung. Di sini kita bisa menginputkan seberapa mau untuk input stoknya. Kita mengambil kecil 1 dan besar 2 dan akan muncul di grup box 4 yang kecil 1 dan besarnya 2. Dan kita bisa menambahnya untuk input stok lagi. Karena total bahan baku 20, sedangkan untuk bahan baku yang sedang yaitu 20 gram dan yang besar 35 gram, bahan baku yang ada di gudang tidak mencukupi membuat stok popcorn original ini.
Jadi kita bisa membuatnya dengan satu yang sedang. Selanjutnya, kita bisa menambah bahan baku di gudang seperti 100 gram. Lalu di sini terdapat total modalnya menjadi 10.000 dan modal yang di awal tadi berkurang. Jadi setiap penginputan bahan baku di sini terdapat total modal dan jumlah yang di sini ini akan mengurangi total modal di awal tadi. Dan selanjutnya kita bisa menginput stok lagi. Nah, ini untuk stok penjualan eh, popcorn original sebanyak kecil 3 buah, sedang 3 buah, dan besar 2 buah. Mungkin sekian dari presentasi tugas besar AI, struktur data, dan algoritma saya dengan menggunakan bantuan dari ChatGPT. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.